Hasto Jadi ini, ya, menurut saya sih Hasto ini jadi tumbal. Ya kan Tumbal si Pak, Hasto, tumbal Pak. Hasto ini Saya apa kecewa sama Ibu namanya? Koni lah. Saya kecewa Nah, sama Ibu Koni lah. Kok seperti itu gini beliau? gini Pak Putri. Ini jadi kan dia udah tersangka nih si Hasto. Ini pengadilannya ini Hmm. kapan? Saya pengen lihat nih yang dibawa Koni ke Rusia itu apa isinya ini? Katanya si Jokodok sama bininya kena. Itu loh saya pengen tahu. Tapi bakalan Hal- bakalan dibongkar Harus nggak nih buka setelah lah. ini? Nyerah, nyerah Argumen. dah. Dia belum habis tuh baca tuh buku. ya, Jadi dia nggak bisa shalom, shalom argue. teman, ya shalom teman. Enggak, persoalannya eh, konteks kita bicara politik, agama atau filosofi atau ilmu pengetahuan lain sebagainya. Sehingga tidak ada pertemuan ke semuanya. Kalau kita tadi bicara fokus apa dampak agama itu terhadap dunia politik, ya itu bagus kita bahas, baru kita ambil literasinya. Tapi persoalannya ini kita lihat dulu negara Indonesia itu di dalam sejarahnya, ya ada kekuasaan yang luar biasa antara kelompok Islam, sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, antara dua kelompok nasionalisme dan Islam itu dalam dunia politik, dan dia bertumbuh sampai sekarang ini. Sekarang di Indonesia itu dikenal di dunia internasional adalah penduduk Muslim terbesar di dunia, nomor dua barangkali. Sehingga politik itu beradaptasi dengan agama. Itu persoalan. Kemudian Hmm. muncul konflik politik. Kadang-kadang ya si partai-partai ini menjelma sebagai bunglon. Itu cara berpolitik yang diajarkan Machiavelli. Bagaimana Anda menghalalkan segala cara untuk mencapai kekuasaan. Begitu juga dalam dunia politik. Anda gunakan frasa-frasa apa yang terjadi di dunia internasional yang berkehubungan dengan populasi, jumlah suara penduduk yang ada di situ. Sehingga si partai ini coba mengambil alur seperti itu. Nah, itu persoalannya ya. Tapi kalau kita dalam pendekatan agama nanti, dalam konteks kita berbicara, kita akan muncul penekanan kenapa ini tidak mengambil. Sebenarnya ini si A ini yang politikus mengambil strategi, walaupun kita tahu bersama ya. Umpamanya mau bicara PDI-nya, di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, dia orang nasionalisme pure itu. Dia lebih cuma pure itu, tapi itu kadang-kadang politik tidak begitu. Anggaran dasar yang diciptakan itu, ya yang ada itu dia tuh tidak ikut serta di dalam anggaran dasar yang mereka harapkan. Seperti PDI, di tubuh PDI itu dia benar-benar ingin nasionalismenya yang ada, marxisme yang ada, bagaimana dia peduli kepada rakyat itu, bukan peduli kepada si toko-toko pejabat itu. Itu yang dia itu. Tapi persoalannya dia ingin, kalau bicara politik, dia ingin mau menguasai negara itu, dia pergunakan frasa tadi, benar. Tetapi tekniknya itu ternyata salah gitu. Untuk masalah memblame Israel, masalah sepak bola, dia mencoba mendekati dalam konteks agamanya itu. Akhirnya menghantam balik dia. Ya, itu Hmm. persoalannya. Itu bagian politik aja. Tapi kalau Iya, kita iya, lihat di iya. anggarannya kuat nasionalismenya, persoalannya itu mereka cuma mau mengambil kepada di situ. Nah, kemudian kita lihat aja hampir toko-toko yang ada di situ siapa sih? Tentunya bagian daripada kita kalau jujur lah. Tapi jujur, mau bilang kekristenannya, nasionalismenya, toko-tokonya, mereka tidak menggunakan jilbab di mana aja, lebih terbuka rambutnya, lebih menonjolkan keagamaan Kristennya seperti Hasto. Hasto kan bukan politik. Ini tekanan dari Islam garis keras. Karena dia Kristen gitu. Iya, iya, Ini iya. PD ini ditekan bukan karena politik nasional, bukan teman-teman. Karena Kristennya bertumpuk di situ. Coba Anda lihat semua di situ.
Baru mereka nasionalisme murni gitu. Itu yang jadi masalah, tapi itu bagian daripada dunia politik, saya mau katakan dunia politik seperti itu. Oleh sebab itu kalau kita tadi mau membahas tentang agama, bagaimana terjadi, umpamanya kita di sini bahas bagaimana di Indonesia sih termarginalkan orang-orang Kristen itu. Kenapa mereka dipersekusi? Kenapa muncul undang-undang ini? Karena yang mereka ciptakan undang-undang di negara itu yang untuk apa? Menjadi apa, pertahanan daripada kelompok-kelompok Islam di Indonesia. Coba Anda lihat undang-undang di Indonesia. Undang-undang diciptakan itu kekhawatiran kepada kelompok minoritas akan berkembang. Sehingga mereka menggunakan undang-undang apa? Kalau kita apa agama kena undang ini yang diciptakan kelompok-kelompok mereka. Ya, oleh kedua juga yang kita tidak pahami sampai sekarang saya sampaikan kalau kita juga berapologetika. Oleh sebab itu saya bilang saya kalah berapologetika karena saya tidak menguasai Al-Qur'annya itu. Saya tidak menguasai juga sedalam-dalamnya firman itu. Tetapi saya berapologia dalam konteks saya katakan kepada apa evangelis dan lain pendeta. Saya cuma tahu itu kalau berapologia dalam bentuk politik. Supaya saya mau sampaikan bagaimana sih negara ini bisa berkembang. Allah cuma satu, lepaskan konteks agama, militerasi yang diperlukan, kecerdasan manusia untuk membangun bangsa dan negara. Baru kita tanya, kenapa sih orang-orang Kristen ini atau orang-orang yang saya bilang aja dari kelompok-kelompok, kenapa mereka dipersekusi di negara kita? Mereka tidak mendapatkan apa namanya keadilan yang sebenarnya yang diberikan negara. Kenapa cuma kelompok Islam? Nah, itu yang kita sampaikan terus-menerus. Kenapa dibangun masjid, ya, menggunakan anggaran negara, negara, hibah provinsi, hibah kabupaten. Kenapa enggak menggunakan anggaran negara untuk pendidikan Islam? Contoh, saya ulangi, kenapa ada dana abadi pesantren? Kenapa di bank ada dana abadi untuk musola? Kenapa ada dana abadi untuk masjid? Ya. Kenapa di dalam potensi sumber daya manusia di negara kita, kalau melihat agama Kristen disisihkan, ya, semua yang beragama Kristen itu kalau di menteri diancam terus-menerus. Kalau nggak di fire gitu dan lain itu kita lihat dari pengalaman bahasa ini yang kita sampaikan kepada negara ini Indonesia supaya mau menyampaikan kepada negarawan kita bagaimana sih supaya kita negara maju, ada kemakmuran. Tujuan kan kita di sini teman-teman cuma satu kan, bagaimana ada perdamaian, banyak ada kemakmuran, bagaimana ada kesejahteraan, bagaimana ada kesetaraan di negara kita. Itu yang kita harapkan. Oke, kalau Anda berani mau mengatakan berapologetika sejujurnya, jangan menggunakan alat negara dengan cara berapologetika. Contoh, kenapa tidak pernah mengambil anak-anak di Papua, dididik ke Papua, dididik ke pesantren, kemudian digunakan sebagai alat politik dan kita kembalikan ke Papua. Persoalannya kan begitu. Kemudian ada lagi, ini dilakukan oleh negara masih, tapi negara diam gitu. Bagaimana sumber daya alam itu ya dipergunakan sebagai alat perang nanti untuk rakyat dengan rakyat yang dilakukan oleh Yusuf Kala. Itu kan kita tahu bagaimana dia menjelma seorang nasionalisme, tetapi dia memegang Islam radikal keras. Kan dia yang sumber penyebab dulu, pemantik terjadi kerusuhan di Sulawesi, di Maluku, otaknya kan dia. Karena si orang ini diberikan kesempatan bagi negara memegang Islam garis keras dan dia menguasai sumber daya alam, dia menguasai pemerintah dan pemerintah tidak melihat itu gitu. Nah, ini yang jadi oleh sebab itu saya yakin sebentar lagi juga ya mudah-mudahan tidak. Nanti jadi sebentar ada kerusuhan besar-besaran di Indonesia. Sudah muncul pengangkatan masalah pagar laut. Itu disebabkan oleh siapa? Si kelompok-kelompok radikal ini. Salah satu dia itu. Salah si Yusuf Kala ini. Dia belum muncul. Kalau dia muncul, pemantiknya dia hancur. Tapi udah terbukti kok, Pak. Sudah terbukti, sudah beliau terbukti, juga, Pak. Sudah terbukti kok, Pak. Sudah tapi enggak. Sebab itu kita sampaikan itu terus. Kemudian saya bilang kemarin, dia ini kenapa dia mempertahankan dia sebagai contoh lah.
dia mempertahankan diri sebagai palang merah internasional. Dia yang mendukung bulan sabit yang merubah Bulan palang sabit merah dia merubah Palestina. palang merah di Palestina. Gaza, di Palestina. Dia merubah bulan sabit. Oleh sebab itu negara dia tahu yang keladi ini si negara ini Indonesia. Oleh sebab itu tidak heran dikatakan oleh walaupun sebagai yang 2 juta 3 juta penduduk yang kirim ke Indonesia, karena mereka tahu bahwa semua sandera itu ditahan di rumah sakit Indonesianya itu. Iya. Ada lagi di tempat lain. Itu saksi benar gitu. Ini saya mau bawa kasih kenapa palang merah dia pertahankan. Saya tanya balik di Indonesia. Mudah-mudahan jangan cuma teman-teman di sini dan didengar baik-baik. Kenapa palang merah dia ingin menguasai terus si kumis indisilet ini? Ya. Karena saya lihat begini, Pak. Saya lihat begini ya. Beliau ini kan frustasi dengan partai plat kuning, dia gagal memanifestasikan keinginannya. Iya. Akhirnya dia cari kendaraan baru. Iya. Kendaraan baru itu ada 2 dia di Indonesia. Ya. Ketua Dewan Gereja Bawang dia juga. Iya, masjid. Jadi ketua Gereja Bawang dia sama yang satu ini. Dan ini dia pakai kendaraan untuk menguasai hati-hati sandi-sandi ekonomi dari Sabang sampai Merauke. Jadi sandi-sandi ini yang dia kuasai. Coba kita lihat, dia pengaruhi di Sulawesi, dia bisa rampok itu. Seorang ini, investor tambang, dia bisa rampok di sana menjadi milik dia. Dengan dia manfaatkan kekuatan massa, kekuatan adat. Dan ini dia ulangin. Yang besar sekali lagi ini. Makanya sekarang sudah terbongkar kan. Sindikasinya itu sudah terbongkar. Tapi ya silakan. Saya hari ini saya mau jelaskan. Media-media di Indonesia pembohong, nenek moyang pembohong. Pembohong, Pak. Yang jadi masalah sekarang masalah gas itu tanya itu gas itu pemilik siapa? Pemilik Yusuf Kala itu. Dia yang terbitkan, dia hapuskan minyak tanah diganti dengan gas itu. Dia itu join sama Balil. Dia itu sebenarnya mau menghancurkan negara kemarin. Dia semua stasiun LPG. Stasiun yang LPG yang 3 kilo Sabang sampai Merauke itu grup dia punya geng grup itu. Dia punya itu. Tapi saya bilang buruk sekali ini pemerintah, apalagi media nggak mau cari akar masalahnya ini seotaknya. Sekarang saya bicara bagaimana kita berbicara tentang dunia politik dan dunia agama gitu. Sekarang kita bicara ke dunia itu. Tetapi kita keterbukaan, kita punya data untuk menyampaikan ini loh datanya. Tapi dia nggak konsisten, Pak. Dia nggak konsisten, Pak. Si kumis Chaplin ini. Karena apa? Ya, betul. Tahu kenapa? Karena tabung gas pertama dia produksinya di China, Pak. Iya tahu, Pak. Semua tahu. Tabung gas itu pertama dia, 15 kapal itu, Pak, dimasukkan ke Indonesia, Pak. Dikirim ke seluruh Indonesia. Jadi kan nggak fair dia, Pak. Jadi dia ini memang uang yang dia cari, Pak. Cuman dia main di tengah, Pak. Dia tabrak semua, dia main di tengah. Seperti apa? Seperti moncong kapal, Pak. Iya. Moncong kapal itu terus maju, Pak. Kiri kanan hancur, emangnya gue pikirin. Dia terus. Makanya presiden kita maunya lepaskan dia. Dari 2 ini. Dewan Gereja Bawang dengan Dewan... ini persoalannya bagus pemantik kita hari ini. Menurut saya sih Hasto ini jadi tumbal. Tumbal, Pak. Tumbal, Pak. Hasto ini. Saya kecewa sama Ibu Koni lah. Saya kecewa sama Ibu Koni lah. Kok seperti itu beliau. Gini Pak Putri. Ini jadi kan dia udah tersangka nih si Hasto. Ini pengadilannya ini kapan? Saya pengen lihat nih. Yang dibawa Koni ke Rusia itu apa isinya ini? Katanya si Jokodok sama biniknya kena. Itu loh saya pengen tahu. Tapi bakalan dibongkar. Harus buka nih? Lah. Jangan ada bargaining lagi. Kalau memang ada buka lah. Jangan main-main begitu. Negara kita nggak selesai-selesai. Makanya itu. Saya harus bilang buka. si Hasto ini gara-gara ini balas dendam deh Pak Putri. Jangan ada transaksi macam-macam. Aduh.
Iya Aku Pak. Kalau kecewa deh saya sama ya, ibu Kelihatannya ini. kan, nah Hah? kelihatannya kan baik, tukang kayu dari Solo, semua. Engge Pak, monggo, engge kan baik orang Solo Pak Putih. Kok tahu-tahu sekarang ada konspirasi begini, ya kan? Nah ini kita pengen lihat nih kapan nih pengadilannya Pak Putih, tahu nggak? Aduh, Kan dia nampaknya nggak ada, Pak. ada ya, tahu-tahu menghilang, Transaksional semua, Pak. Transaksional, Pak. tahu-tahu menghilang di udara deh. Iya, transaksional, Pak. ya Nanti tadi kita tahu-tahu ada cerita orang yang katanya, ya. aduh, si A meninggal, jantungnya pecah katanya. Macam mana Kita jantung bisa pecah? Macam kita mana dengar Ibu jantung Ellen bisa dulu, pecah? Pak. Pak Putih, kita dengar Ibu Ellen dulu dari tadi udah ngancung itu. Oke, silakan.